Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Gaspol, satu YouTube channel yang humanis, inspiratif, dan bermanfaat. Alhamdulillah kali ini di studio kami kedatangan ya seorang psikolog, yaitu nama lengkapnya boleh ya Bu Nonan ya. Namanya Ibu Kristanti Susana, psikolog ya. Kemudian yang kedua yang cantik ini Mbak Dewi, kita biasa panggilnya Dewi Rose ya, seorang ibu dari berapa putra Mbak? Ada empat ya, alhamdulillah ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, Bunda Nonon, itu tentang tips emak cerdas dampingi anak belajar di rumah di masa pandemik ya. Karena pada masa-masa seperti ini 3 bulan yang lalu ya Bunda Nonon, ya bahwa kita sebagai orang tua itu merasa sedikit repot. Selama ini kan anak saya suka ketemu temennya gitu ya. Selama 3 bulan ini dia merasa boring banget ya di rumah ya, belajar di rumah. Tapi saya bilang ini ini untuk sementara aja. Kita kan lagi dalam keadaan seperti ini. Iya. Anggap aja kita di rumah ini bertemu dengan temen juga gitu kan, karena kan temennya itu kan deket-deket juga rumahnya, nggak begitu jauh-jauh ya. Udah gitu gurunya waktu itu bikin meet kayak meet gitu kan. Jadi dia juga Bu Guru bikin ini biar bisa bertemu sama teman-teman, ngobrolnya bareng gitu loh. Lucu juga sih gurunya, inisiatifnya gitu juga ya. Jadi anak ini kok boring, kayaknya saya juga sebagai gurunya juga boring juga. Cuma yang ditransfer soal, tapi saya nggak lihat anak murid saya belajarnya gimana di rumah gitu loh. Iya, akhirnya Bu gurunya bikin, Bu saya mau anak-anak ini biar tetap buka sama saya kan gitu ya. Oke Bu, nggak masalah kan gitu. Anak ini juga memang udah sempet boring juga, rumah kapan sih sekolahnya? Itu biasanya yang anak nomor berapa tuh Mbak Dewi? Ini anak yang terakhir, yang kecil ya, anak kelas 4 SD. Ya. Oke, jadi itu ya ceritanya Bunda Nonon ini tentang anak-anak yang 3 bulan kemarin itu merasa boring, bosan dan sebagainya. Gimana nih Bunda Nonon ya menurut Bunda? Yang dialami oleh Bu Dewi itu sebenarnya tidak hanya dialami sama Bu Dewi. Iya betul. Orang tua lain di sana pun banyak yang mengalami demikian gitu. Cuma mungkin yang perlu kita ketahui semua ya, para emak, para bunda, para mama gitu. Iya. Ya dengan home learning ini atau belajar di rumah ini gitu ya. Sebenarnya yang utama adalah kita dulu orang tua ya. Orang tua dulu gitu. Kan kita lihat situasi pandemi ini ya, COVID-19 ini terjadi pasti atas izin Allah ya gitu. Bukan kehendak kita gitu. Itu yang perlu kita sadari dulu gitu, bahwa ini terjadi pasti atas izin Allah. Terusnya pemahaman ini kita taruh di diri kita, insya Allah akhirnya membuat kita akan lebih memahami. Terus yang kedua adalah cek dulu kita sebagai emak nih, kita dalam dalam masa pandemi ini berada di zona mana gitu. Karena dalam pandemi ini pada dasarnya ada 3 zona ya. Zona ketakutan, zona belajar, sama zona bertumbuh gitu. Tapi saya yakin kalau sekarang mah para emak pasti udah zona belajar sama zona bertumbuh ya. Jadi ada 3 ya Bunda ya tadi ya. Ya Bunda zona ketakutan, zona belajar, zona bertumbuh gitu. Itu yang para emak harus melihat dulu. Aku di mana ya zonanya ya? Mungkin saat awal-awal pandemi para emak, nggak cuma para emak kali ya, guru-guru juga ya. Para bapak, guru-guru juga. Kita harus berubah ya, belajarnya nggak cuma offline tapi harus online gitu ya. Yang biasanya kumpul bareng sama anak-anak, tiba-tiba belajar harus di rumah gitu. Guru pun sendiri sebenarnya mengalami permasalahan juga, nggak cuma para orang tua, Bu Iklima gitu. Karena dia harus ngajar tapi tidak bertatap muka secara langsung physically ya, tapi harus pakai media gitu, entah Zoom, entah Google Meet, Orang yang ditransfer cuma soalnya aja sama jawabannya, anaknya kemana gitu. Kadang-kadang jadi bundanya yang repot ya, betul nggak Mbak? Enggak, gurunya ini yang ngerjain siapa ya? Betul banget gitu. Terusnya setelah itu kita ngecek, tapi saya yakin pasti di
yang kondisi sekarang pasti sudah masa bertumbuh mungkin ya, sudah bisa nerima gitu. Oh ya, ini realita yang harus kita jalani gitu. Nah untuk para orang tua terutama para emak gitu. Kalau ayah kan bisa jadi agak sibuk ya di kantor walaupun kadang-kadang ada WFA ya kerja sambil di rumah juga. Harus merubah mindset kita ya gitu. Selama ini kan kita semua berpikir bahwa pendidikan itu tanggung jawab guru, harusnya di sekolah gitu. Padahal kalau maaf kalau dari psikologi sendiri gitu ya, nggak cuma psikologi, insya Allah semua juga paham. Pada dasarnya pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, ya. Betul. Ya, jadi pasti mengalami. Yang utama sebenarnya pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Guru itu partner ya, mitra ya, Bu Dewi ya. Yang lebih mendalam itu kan dari rumah dulu ya Bu ya. Betul ya, karena anak itu lama belajar atau lama di rumah kan ketimbang di sekolah ya. Ya walaupun maaf kalau sekolah full day school lumayan lah 8 jam gitu ya, pulang udah sore gitu. Tapi tetap aja kan lebih banyak untuk tidur ya. Di rumah. Sekarang balik lagi setelah orang tua memahami kondisi sekarang gitu. Nah, buat tuh mulai rencana-rencana gitu. Tulis ya tuh Mbak Dewi, rencana ditulis ya. Yang mau dikerjakan apa, misalnya mulai dari malam tuh. Oke, saya mau ngerjakan apa besok. Kalau saya biasanya bikin ini kayak bikin bagian penting tidak penting, mendesak tidak mendesak gitu seperti itu. Yang berikutnya pasti bangun pagi. Jadi kita bisa olah ya Bu ya. Jadi mana yang didahulukan gitu ya. Gitu. Mungkin selama ini masak duluan ya. Nah sekarang masak mungkin udah bisa digeser gitu. Jadi paginya bisa nemenin sarapan ringan-ringan. Betul banget Bu Dewi udah ngalamin. Kalau masak mungkin kan bisa kita beli atau barangkali ya sekali-sekali itu. Tapi kalau kita dampingin anak nggak bisa digantikan itu. Masa dengan tetangga? Betul banget gitu. Enggak gini, saya mau tanya, kalau misalnya orang tuanya kerja itu loh yang saya kasihan sama anaknya. Gimana tuh Bunda Nono? Itu juga yang saya pikirkan belakangan ini gitu. Kalau kemarin mungkin banyak orang tua yang WFA ya, yang work from home gitu ya. Sekarang kan sudah mulai mereka ada yang kerja walaupun dijadwal gitu. Itu justru kekhawatiran saya sebagai seorang ibu. Saya ibu dari 5 anak gitu. Walaupun udah besar gitu, udah nikah, udah punya cucu. Itu betul banget pertanyaan Bu Dewi. Saat orang tua bekerja siapa yang mendampingi mereka gitu. Itu satu. Yang kedua justru yang saya khawatirkan adalah pengaruh gadget, pengaruh laptop ya, internet gitu ya. Itu yang mungkin berapa waktu dia ngerjain, berapa waktu dia dapat pembelajaran dari teachernya, dari gurunya gitu. Tapi setelah itu so what gitu, apa yang dilakuin itu yang mungkin harus hati-hati gitu. Bagus banget pertanyaannya. Kalau bisa sih memang mohon maaf mulai dibicarakan sama suami. Yang mungkin perlu saya tekankan ini tidak cuma tanggung jawab seorang ibu gitu. Jadi para bapak yang ada di sana ya, ayo berbagi peran gitu. Berbagi peran gitu. Karena anak ada pun hasil kerjasama antara ayah dan bunda kan gitu. Jadi berharap dalam pembelajaran di rumah, terutama dalam masa pandemi ini, ada kolaborasi yang positif antara ayah dan bunda. Itu berharap tidak hanya peran si bunda saja gitu. Karena bunda tuh pasti dia sudah harus dampingin anak belajar, mengerjakan pekerjaan domestik gitu. Terus mungkin nonton drakornya dan yang lain-lainnya mulai berkurang. Terus mengerjakan yang lain, apalagi yang tadi sambil bekerja gitu. Multitaskingnya benar-benar banget gitu. Dan yang terutama sih Bu Iklimah, kesiapan mental dari para orang tua ya. Itu yang nomor satu. Karena ada vibrasi kalau orang tuanya tenang, dia akan lebih bisa hatinya tenang, berpikir jernih dan bisa merencanakan mau ngapain besoknya itu tulis. Dan kita jadi lebih sabar. Baik, jadi sahabat Gaspol, seperti yang tadi Bunda Nonon jelaskan kepada kita, jadi ada orang tua mana nih ya, kita termasuk dalam zona mana? Ada zona ketakutan ya, kemudian zona belajar dan zona bertumbuh, ya kan? Sebagai orang tua juga kita, kalau yang pertama tadi ketakutan ya, kayaknya masih ada juga di Bunda. Nah sekarang menghadapi orang tua, karena tadi
Bagaimana mungkin kita bisa mendamaikan, bisa menenteramkan anak sementara bunda masih ketakutan. Melihat orang nggak mau, jadi takut, oh nanti kena COVID macam-macam gitu. Nah, menghadapi seperti bagaimana Bunda Nono? Iya betul, ya itu suatu hal yang wajar ya gitu. Tiap orang memang beda-beda, tapi saya berpikir itu suatu hal yang wajar. COVID-19 ini walaupun katanya pernah terjadi dulu flu Spanyol dan apapun itu dulu gitu ya. Tapi sekarang lebih luas ya, karena hampir semua negara di dunia mengalami ini gitu. Tentang dampaknya akan menimbulkan stres atau tidak, memang akhirnya balik ke ketahanan mental dari masing-masing orang gitu ya, terutama orang tua. Pengalaman saya pribadi sih memang kuncinya ya harusnya sih adanya di sosok ayah ya gitu, yang kalau ibaratnya dia tuh kepala sekolah, imam gitu. Kita bunda, emak itu kan istilahnya guru ya gitu. yang operasional, yang jalanin gitu. Terusnya gimana supaya kita akhirnya mentalnya dikuat? Yang pertama sekali adalah yang tadi saya bilang, kita harus menerima bahwa ini adalah sesuatu hal yang terjadi atas izin Allah. Dengan itu kita akan bisa nerima gitu. Tapi betul, ada mungkin masih orang-orang dalam zona belajar. Apa maksudnya? Dia masih serba takut gitu ya, keluar anak nggak boleh. Terusnya masih berpikir, nanti kalau ada apa gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi sebagai psikolog juga sebagai bunda gitu, kalau kita sudah berpikir bahwa ini izin Allah, pasti ini ada hikmah di balik ini gitu. Kita akan mulai lebih positive thinking ya, husnuzon gitu. Pasti. Tadi pertanyaan Bu Dewi bagus banget, kapan ini berakhir, karena kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu jangan mikirin kapan berakhir gitu, dijalanin aja gitu ya. Terus sambil dicari solusinya seperti apa. Kapan berakhir itu kayaknya akhirnya bikin stres sendiri gitu, seperti itu. Dan yang utama sekali gitu, karena biasanya yang lebih banyak berhadapan dengan anak-anak adalah para emak, para bunda, memang akhirnya kekuatan ruhiyah kita yang harus kita tingkatkan gitu, ibadahnya, betul, zikirnya gitu. Mohon maaf agak menyimpang, karena pada dasarnya dalam diri kita nih Allah sudah kasih yang namanya hormon kebahagiaan, ya gitu. Hormon endorfin, hormon oksitosin, hormon serotonin gitu ya, hormon dopamin itu ada di dalam diri kita gitu. Nah, dalam masa pandemi ini kalau kita cuma mikirinnya kapan berakhir, itu serba ketakutan gitu. Justru hormon itu tidak bereproduksi gitu ya. Dan itu akhirnya pengaruh ke tingkat stres kita. Malah yang keluar daya tahan tubuh ya. Betul banget. Malah yang keluar adalah hormon kortisol. Malah jadi pengaruh ke daya tahan tubuh, bener banget Bu Iklima gitu. Jadi imunitas malah jadi pengaruh, jadi ngedrop. Oleh karena itu ayo yang Allah dikasih 4 hormon kebahagiaan itu betul dinikmati, kita lebih mendekatkan diri sama Allah, husnuzon, positive thinking, tuh hormon kebahagiaan itu akan keluar. Kita jadi lebih sabar, lebih bersyukur, lebih bahagia gitu. Kan bahagia sebenarnya pilihan ya. Jangan tergantung sama luar, kita yang menentukan gitu. Nah, insya Allah kalau kita bahagia, akhirnya akan vibrasi ke anak-anak juga akan lebih senang, lebih tenang gitu. Seperti itu Bu. Dari Mbak Dewi ada pertanyaan? Kan saya juga, emang anak saya kan nggak ada yang masuk ke sekolah yang baru ya. Yang ini kan tahun ini kan ada zonasi umur, ya kan itu loh. Yang ini katanya jangan bahas tentang orang tua nih. Gimana menghadapinya nih Bunda? PPDB ya. PPDB yang sekarang ya saya baca, saya lihat di media, terusnya juga ada yang curhat gitu. Reaksi memang macam-macam ya, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Tapi kalau saya pelajari sebenarnya tujuannya baik gitu. Kalau sebenarnya ini belajar dari Jepang, kalau saya dari psikologi, memang sebenarnya usia mulai anak masuk sekolah tuh idealnya memang 7 tahun gitu ya. Kalau naik terus ke atas, memang akhirnya sekitar 13 gitu ya, 14. Kenapa? Karena memang nanti pengaruh ke kesiapan otak, pengaruh kesiapan sosial emosi. Cuma ini ada cumanya gitu. Ini kurang sosialisasi, ya kan? Pada kaget semua kan? Masih berpikirnya, masih kayak dulu zonasi itu berarti berdasarkan jarak rumah, berdasarkan yang kayak dulu. Ternyata ini berdasarkan usia. Gitu.
ya usia mungkin tidak masalah kalau memang memang sesuai dengan pendidikannya ya. Tapi katanya ada yang karena tidak naik kelas. Itu yang dia, mungkin jadi orang tua kemarin betul, katanya ada yang aksi, ada yang demo tuh Mbak Dewi. Iya, betul. Saya nggak ada masuk. Yang ada masuk ya, jadi diam-diam aja. Kalau ada masuk Tenang. ikut demo juga saya. mungkin Iya. mungkin ya ada beberapa yang perlu kita sikapi terkait sama PPDB ini. Iya. Ya, alhamdulillah kan ada beberapa yang berusaha untuk dialog ya dengan dengan pihak terkait. Iya, gitu. betul. Mudah-mudahan sih ini jadi evaluasi buat mereka. Iya. Dan alhamdulillah kan memang ada zona prestasi, Prestasi, ada betul. zona RW. RW saya- sekarang baru dengar ya. Itu Iya. mungkin hal-hal ini juga Tapi itu bikin stres emak-emak juga. Begini Bu Dewi, Iya. jadi setiap kebijakan itu katanya ada Ada. resiko ya. Ya, Ada. betul. Jadi nggak bisa memuaskan semuanya. Iya, betul, betul. Iya. Tapi yang emak-emak rempong gimana sih? Nah itu Namanya juga mama ya, bukan Iya, mama nanti namanya. demo lagi. Iya. Memang iya kan kadang-kadang satu RW itu ada yang ada punya SD aja, Iya. yang punya SMP aja gitu kan. Kadang bahkan ada yang nggak Nggak punya ada, gitu. betul. Nah itu yang bikin pada bingung. Lah aku nggak ada di RW-nya kan gitu. Iya betul. Katanya sekolahnya harus satu RW tuh harus dapat. Jadi kalau nggak ada gimana? Iya. Ternyata yang Nah, saya baca ini terkait ini akhirnya memang jadi stimulasi buat pihak terkait. Iya. Ada rencana memang akan berusaha untuk menambah sekolah negeri Oh, ya. gitu ya. Itu Pemangku ada kebijakan. ya, yang Pemangku terbaru kebijakan. saya baca betul banget Iya. ya. Ternyata ada rencana demikian gitu. Oh, gitu. Ya walau alam mudah-mudahan tadi masukan dari para ibu-ibu Dari yang mama. demo gitu. Itu jadi masukan Iya. buat pihak terkait ya di follow up lagi bagaimana yang terbaik karena Iya. terakhir itu ada saya baca sampai ada yang mau bunuh diri. Iya, betul. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Nauzubillah min dzalik Iya. gitu ya. Tapi intinya juga memang orang tua. Mungkin saya juga ngerasain ya kalau anak yang udah planning dari kelas 4 saya udah bimbelin bunda nonon gitu. Iya. Saya udah siapin dia prestasinya supaya nanti dia bisa masuk, tiba-tiba gitu perjuangan itu mentok di umur gitu. Iya. Itu kan sudah ada kekecewaan tersendiri dan akhirnya memang berimbas ke anak gitu. Iya. Itu nah yang terakhir Ada seperti itu ya Bu Dewi? ada beberapa yang memang akhirnya karena saking kecewa frustasinya ingin bunuh diri. Mungkin Ya. kalau orang tua kalau orang yang mampu bisa ke sekolah swasta ya Iya. gitu. Tapi yang ini yang anak memang cerdas gitu ya. Iya. Memang harusnya bisa masuk. Iya. Orang tua mohon maaf betul. Mm-mm. Orang tua mungkin terbatas. Ya itu dia yang akhirnya bingung Iya. menimbulkan stres tersendiri gitu. Iya. Kemudian Bunda Nonon, ini kan mandi pemerintah kita kurang lebih nanti 14 hari ke depan ya, itu masih diberlakukan ini yang namanya ya PSBB itu ya, masih berlaku gitu kan. Sekarang untuk tipsnya lagi nih sebagai orang tua, apakah masih berlaku seperti itu atau bagaimana? Kan kita katanya masa bertumbuh sekarang nih. Iya. Kalau masa bertumbuh artinya boleh dong jalan-jalan. Katanya udah pengen ke mall kata ibu. Udah bukan jalan lagi. Gimana tuh dipikirin, Mbak Dewi? Bu Umi, Apa tuh? ini sekolah lagi ya. PSBB ini udah gak jalan-jalan lagi. Udah ya? Mungkin mereka Oh, ya, iya, iya, udah stres sekolahnya sekarang kan. Iya, iya. Gimana Bunda? Iya, bisa dimaklumi ya, Iya. gitu bisa dimaklumi. 3 bulan kemarin lebih, ibaratnya kita tuh dikurung gitu, dikurung, dipaksa dikurung malah gitu. Udah ya. seneng dibuka PSBB, ternyata dipusingin lagi sama sekolah Sekolah. ini. Ya, tapi memang hidup kan tidak terlepas Iya. dari permasalahan-permasalahan. Betul. Justru itu yang membuat kita Betul. jadi Dewasa. cerdas Ya. cara solusinya seperti apa. Balik lagi tadi ke pertanyaan Aldi kelima gitu. Bagaimana dalam 2 pekan ini, apalagi kan tahun ajaran baru tuh Iya. 13 Juli ya gitu. Tapi kan kalau kita semua dengar Mendikbud sendiri dengan beberapa menteri kan memang sudah sepakat ya. Oke, awal tahun ajaran memang 13 Juli gitu. Iya. Tapi untuk pembelajaran Mhm. sampai Desember memang masih home learning ya gitu. Ada beberapa sekolah mungkin melihat dulu dalam berapa bulan kalau memang nanti kondusif Iya. bisa diatur ya, Iya. berjadwal gitu. Iya. Terusnya yang berikutnya adalah Dengar-dengar sih katanya Bunda tidak ada istirahat. Jadi jam 1 tuh udah Langsung pulang pulang. gitu ya. Ini yang pernah kita baca. ya itu memang sengaja dijadwal. Contohnya misalnya kelas SMP ya, Iya.
kelas 7, 8, 9 mereka nggak masuk untuk itu, tapi mungkin kelas 7 hari apa, 8 hari apa, atau mungkin dijadwal, jamnya karena kan nggak ada istirahat, mungkin jamnya yang bisa itu nanti akhirnya kebijaksanaan dari sekolah masing-masing. Karena kalau yang saya tahu umumnya sekolah swasta mereka ada beberapa sekolah yang memang sudah mengambil keputusan satu semester ini mereka tetap home learning gitu. Tapi mungkin untuk sekolah negeri bisa jadi dilihat dulu setelah itu dijadwal ya. Walau alam, karena kita masih melihat pandemi ini bagaimana trennya kan gitu, seperti itu gitu. Karena katanya sih menurut informasi juga kalau zona hijau boleh tuh anak sekolah gitu kan Ibu ya. Tapi jadi masalah juga nih Bunda, kalau di Jakarta mungkin orang tua gitu kan, artinya fasilitas tuh ada internet atau laptop. Tapi kalau di daerah gimana nih? Gimana nih Bunda menurut Bunda? Betul banget ya, betul banget. Pernah mendengar mungkin kita semua atau melihat di televisi ya, ada guru-guru tuh yang subhanallah gitu ya, karena memahami siswanya tidak memaksa mereka untuk pakai gadget ya atau laptop, tapi memang gurunya akhirnya datang langsung gitu ke subhanallah gitu. Nah mungkin ini hal-hal yang kayak gini kan fleksibel ya, tidak bisa disamakan semuanya harus belajarnya online gitu. Memang akhirnya kebijakan dari sekolah masing-masing gitu. Tapi saya angkat jempol gitu untuk para guru, tenaga pendidik yang memang proaktif untuk mengajar, menemui siswanya ya gitu. Itu pembelajaran banget buat kita. Jadi untuk kita yang di kota yang Allah masih kasih kemudahan kita mengajar lewat online gitu. Berharap ini memotivasi kita untuk lebih kreatif lagi seperti itu gitu. Baik ya, obrolan kita menyenangkan ya Mbak Dewi ya. Jarang-jarang kita dapat ilmu seperti ini, betul. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita juga sebagai orang tua bisa diberi kesabaran ya. Karena memang anak-anak kita tergantung kita sebagai orang tua ya. Kalau kitanya punya kesiapan ya yang baik, yang optimal ya. Mudah-mudahan kita ke depan juga menjadi lebih baik lagi ya. Mungkin ada harapan dari Mbak Dewi dulu terlebih dahulu. Kalau saya harapannya Bun dan kan sebagai kalau saya gini, kita sebagai orang tua harus bisa mempositifkan anak-anak kita yang kalau dibilang kan mereka belum ngerti banget ya, masih SD mungkin kalau SMA SMP dia mungkin udah bisa ngerti ya. Karena anak saya stres nggak bisa masuk nggak bisa masuk negeri karena umurnya kurang. Nah aku bilang gini, dari kitanya loh yang bikin pikiran positif gitu ya Bunda ya. Kalau kitanya iya nih gimana nih sekolah gini, nah anak kita kan jadi ikutan stres ya. Stres kan iya. Kalau kitanya ya udahlah, memang mungkin ini belum selesai kan, mungkin kalian bisa masuk nanti tahap yang lanjutnya kan. Kalau kayak kita bilang kayak gitu pasti ya. Nah berarti kan kita positif aja, jangan malah emaknya marah-marah. Iya nih, dan anaknya kan ngelihat jadinya iya mak aku aja marah-marah. Nah itu Mbak Dewi ya, ibunya pada pasang status. Iya, jadi anaknya juga ikut stres kan kalau kayak gitu. Pasang status ya, kemarin 2 minggu kemarin itu mama pada pasang status ya. Marah-marah macam-macam. Teman-teman aku bilang gini, udah dibikin positif aja anak kalian di rumah. Jadi kalian juga jangan marah-marah depan anak kalian kan. Jadi dia, oh iya ya kok mak gua aja marah-marah kayak gini sama mas kayak gitu ya Bunda ya. Seperti itu nggak Bunda? Ya mungkin untuk kita yang tidak mengalami ya mudah ya. Iya. Mudah bilang yuk positif gitu. Betul. Terus ngejar gitu. Karena ngalamin Mbak Dewi. Karena aku nggak kalau ngalamin. Iya bener ya. Ya nggak apa-apa yang Bu Dewi sarankan ke beberapa orang tua itu bagus banget gitu. Artinya apapun itu kondisinya kita tetap memberi saran yang positif gitu ya. Kalau mungkin saya bisa sampaikan, anak-anak tahun 2020 ini bukan cuma anak ya, orang tua tahun 2020 ini orang tua anak yang tangguh gitu. Yang tangguh ya. Mudah-mudahan kita berharap ini pembelajaran buat kita semua gitu ya. Gitu. Pernah ada masa di mana itu banyak banget ujiannya dan ternyata kita bisa melewati itu. Kalau dalam psikologi itu namanya coping ya. Coping gitu. ya. Jadi kita tahu situasi tertentu, kita tahu solusinya apa. Jadi saat kita mengalami itu kita bisa melewati itu. Gitu. Sekarang balik lagi ke pertanyaan Bu Iklima tadi, gimana ngadepin orang tua yang seperti ini? Yang pertama kali saat kita sedih, saat kita kecewa,
kita kan sebenarnya inginnya diterima ya. Gitu. Iya. Maksudnya dipahami perasaan. Paham. Iya, ngerti. Masa kecewa banget ya, sedih banget ya, udah berharap itu yang nomor satu betul. gitu. Iya. Tapi memang ini harus kita lewati. Mungkin mudah-mudahan kita doa, yuk ada cara-cara lain gitu. Ada cara jalur prestasi loh, ada cara RW loh, bisa seperti itu. Kalau ternyata mohon maaf dia juga mentok gitu, mungkin ya kita bisa saran, mungkin mohon maaf misalnya cari sekolah alternatif lain gitu, seperti itu gitu. Nah setelah itu baru mungkin kita kasih penguat-penguat yang tadi Bu Dewi sampaikan gitu, seperti itu. Dan memang ya penting banget ya acara seperti ini gitu. Akhirnya mudah-mudahan bisa sharing pengalaman ya, sharing pengetahuan. Akhirnya mudah-mudahan yang menonton ini lebih jadi lebih sadar, lebih terbuka gitu ya, dan positif gitu, bahwa mudah-mudahan ini bisa kita lewati. Baik, terima kasih Bunda Nonon yang sudah memberikan ilmunya kepada kita, dan juga kepada Mbak Dewi yang sudah memberikan curhat juga ya, pengalaman juga sangat berharga buat kita sebagai orang tua, sehingga kita bisa juga menjadi orang tua yang tangguh ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Bunda Nonon. Ya baik ya sahabat Gaspol, ya hari ini kita untuk ngobrol tentang tips emak cerdas dampingi anak belajar dari rumah di masa pandemik ya, kita sudahi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang tangguh sehingga bisa ya menjadikan anak kita anak yang tangguh juga di masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya jangan lupa untuk ya like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro.